Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah di hari Jumat yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan kembali dalam acara sharing knowledge yang diadakan oleh Rumah Sakit PHC Surabaya. Hari ini kita akan membahas tema tentang optimalisasi imunitas dengan pola hidup sehat. Sebelum acara dimulai, sudah bergabung bersama kami Direktur Rumah Sakit PHC Surabaya, Dr. Puji Januartono, yang akan memberikan sepatah dua patah kata sebagai pembuka acara siang hari ini. Kepada Dr. Puji kami persilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa di siang hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga bisa mengikuti acara yang luar biasa ini. Menarik ya topik untuk kali ini, yaitu optimalisasi imunitas dengan pola hidup sehat. Jadi memang mungkin mudah-mudahan tren ke depannya bahwa pola hidup atau makanan sehat atau gizi yang sehat itu sangat berpengaruh pada masa depan kesehatan kita. Jadi menarik ya, apalagi kalau dihubungkan dengan penyakit-penyakit kronis seperti kanker dan lain-lain. Terima kasih buat panitia yang sudah mengarrange acara ini dengan baik. Kemudian yang tak lupa salam hormat, terima kasih setinggi-tingginya buat Prof. Bambang yang akan menjadi narasumber di pertemuan kali ini, kemudian Mbak MC dan yang lain-lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meringankan dan memudahkan langkah kita dan selalu menjaga kesehatan kita. Ya, kita sudah ikhtiar, terakhir kita tawakal kepada Allah. Nah, mudah-mudahan itu yang bisa kita kerjakan. Dan dengan ucapan Alhamdulillah, webinar ini silakan dilanjutkan. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Direktur Rumah Sakit PHC Surabaya, Dr. Puji Januartono. Baik, para peserta, sebelum acara dimulai, saya akan sedikit membacakan tentang rundown acara hari ini. Nanti kita sharing knowledge-nya itu santai aja ya, santai. jadi kita berbincang-bincang biasa. Materi pertama dari beliau Prof. Bambang yang akan menyampaikan tentang bagaimana sih pola hidup sehat itu di zaman sekarang ini. Kemudian akan ada bincang-bincang sedikit tentang pengalaman atau sharing ya, mungkin dengan survivor pasien kemoterapi. Kemudian ada tanya jawab nanti, kemudian juga ada akan dipilih penanya terbaik. Dan diakhiri dengan ada nanti sedikit informasi tentang produk yang mungkin sangat kita butuhkan atau dibutuhkan oleh beberapa orang. Dan nanti akan diakhiri dengan bacaan doa. Itu aja. Kemudian kita akan langsung ke materi hari ini. Di samping saya sudah hadir beliau Prof. Bambang. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak Ana. Ya. Hari ini kita akan membahas ya Prof tentang optimalisasi imunitas. Jadi zaman sekarang ini kan banyak ya Prof makanan-makanan yang mungkin banyak yang instan. Kemudian dengan kesibukan kita mungkin sudah tidak ada waktu buat memasak atau apa seperti itu. Jadi kita lebih banyak konsumsi yang praktis dan mudah dimasak, didapat, kemudian dimakan gitu ya Prof. Jadi kita butuh sekali tentang ilmu bagaimana sih menjaga pola hidup sehat di zaman yang milenial ini ya Prof ya. Betul, ya. Saya persilakan Prof. Ya, mungkin saya bisa share screen ya. Yang paling atas dulu aja. Ya, terima kasih Mbak Ana sebagai moderator, juga terima kasih kepada Dr. Puji yang telah memberi kesempatan kepada kami, terutama untuk sharing bagaimana kehidupan sekarang. Karena hidup sekarang dengan hidup yang lalu itu berbeda, Betul. Mbak Ana. Ya, kalau sekarang kita hidup di zaman milenial yang sudah banyak sekali makanan-makanan yang disajikan, sudah banyak sekali makanan-makanan yang diproduksi, yang tentunya kita harus mewaspadai. Ya Mbak Ana, tidak seperti dulu
bahwa makanan itu masih tergolong keamanannya baik. Tidak. Jadi berbeda dengan keadaan sekarang. Mungkin pembicaraan saya akan meliputi dua hal. Yang pertama adalah mengenai bagaimana sih penyakit itu kok bisa timbul. Baik itu penyakit infeksi maupun penyakit degeneratif. Dan yang kedua nanti saya akan membicarakan khusus mengenai efek daripada pengobatan yang diberikan terutama pada penderita kanker. Oh, baik, Prof. Menarik ya, Prof ya. Ya, jadi itu Mbak Ana. Jadi saya mohon waktu. Saya akan membicarakan ini dengan sedikit demi santai asal semua pendengar bisa mengikuti. Baik, ya. Mungkin yang pertama, Mbak. Ya, saya cuma mau memberikan gambaran aja ya, bahwa tumor itu kan sebetulnya ada dua, ya, yang namanya tumor jinak sama tumor ganas. Ya, kalau tumor jinak bentuknya ya hanya mungkin berupa benjolan aja, tapi kalau tumor ganas selain benjolan mungkin ada penyebaran kemana-mana. Berikutnya Mbak, nah, kita harus paham yang bahwa tumor jinak itu tidak selalu menjadi tumor yang ganas, tidak selalu, tergantung daripada mutasi daripada genetik yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi tumor jinak bisa menjadi kanker atau tumor jinak mungkin bisa hilang. Ya, kalau itu tidak berkembang, yang namanya tumor jinak itu ya tidak akan menjadi kanker. Dia akan mengalami apoptosis terus kemudian meninggal, mati istilahnya jaringannya. Terus Mbak, nah ini saya gambarkan aja dari cerita yang tadi di atas. Jadi tumor itu kan dikendalikan oleh suatu genetik yang namanya DNA, ya. Jadi DNA ini genetik bisa nanti mati mungkin, jadi tidak menimbulkan kanker atau sebaliknya mungkin malah berkembang biak. Nah ini yang menyebabkan kanker. Terus Mbak, Oke, ini gambarannya aja, saya mau cuma menjelaskan bahwa kalau terjadi benjolan bisa juga kemungkinan selnya mati atau malah kebalikannya. Dia tidak mati tapi malah melakukan perkembangbiakan. Ini gambarnya. Jadi yang pertama, kromatinnya itu dulunya hancur, kemudian terbentuk menjadi kromatin baru. Kalau kromatin baru mungkin akan berkembang biak menjadi sel-sel baru. Terus Mbak. Ini kita lewati aja ya. Jadi istilahnya kalau tumor jinak itu pertumbuhannya lambat, terus ada kantongnya, sebagian ini nggak begitu perlu ya. Kalau tumor ganas itu pertumbuhannya cepat, karena ada perkembangbiakan daripada sel, sehingga kemungkinan tidak terkendali dan itu akan menyebar yang namanya disebut dengan metastase itu ke organ-organ yang lain. Kalau tumor jinak tidak. Terus Mbak. Jadi ini gambarnya. Jadi kalau tumor jinak localized, ada di tempat situ aja, dia tidak berkembang biak. Berbeda dengan kanker yang dia akan berkembang biak ke tempat-tempat organ yang lain. Mungkin bahkan jauh daripada tempat lokalnya. Nah, ini saya berikan gambaran juga, kalau tumor jinak, dia masih ada dalam satu kantung. Tapi kalau tumor ganas, itu dia kantungnya bisa pecah terus menyebar ke organ yang lain. Nah, saya ingin menggambarkan supaya kita lebih jelas lagi. Jadi ada yang disebut dengan istilah nutrigenetik sebelumnya, Mbak. Nah, apa arti nutrigenetik? Ya, nutrigenetik itu kan kita tahu
Zat gizi itu banyak. Mana ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Iya, Bro. Kita tahu di mana semua zat gizi itu sebetulnya pada semua makanan ada. Cuma proporsinya yang berbeda. Misalnya karbohidrat itu banyak di nasi, misalnya tepung-tepungan dan sebagainya. Kalau lemak banyak di protein hewani, bahkan mungkin ada juga yang di protein nabati. Iya. Nah, yang dimaksud dengan nutrigenetik yang kita harus tahu bahwa tubuh itu secara genetik dalam mengabsorpsi zat gizi, itu tidak sama. Jadi ada yang sensitif, ada yang enggak. Setiap orang tidak sama. Jadi seperti saya berikan gambaran misalnya lemak. Ada orang yang mengabsorpsi lemaknya banyak, tapi ada yang sedikit. Meskipun yang dikonsumsi jumlahnya sama, jenisnya sama. Nah, itu kita harus paham bahwa semua orang akan mengalami ini, ya. Kita hanya bisa tahu nanti kalau sudah diabsorpsi gambarannya seperti apa. Terusnya, Mbak. Nah, kalau nutrigenomik itu adalah gambaran yang secara fisik kita dapat tahu. Ya, akibat daripada genetik tadi. Yang diabsorpsi apa, jumlahnya seberapa. Nah, itu nanti akan menimbulkan, kita tahu juga bahwa gambarannya itu adalah berupa penyakit. Jadi, antara nutrigenetik dengan nutrigenomik itu sangat berhubungan erat. Ya, terus Mbak. Ini saya berikan gambaran, ya. Jadi kalau nutrigenetik itu menentukan berapa yang diabsorpsi dan jenisnya apa yang diabsorpsi. Nah, itu menentukan sekali. Kalau nutrigenomik lebih menggambarkan bentuk yang terjadi akibat interaksi daripada lingkungan, ya. Terus Mbak. Nah, kalau ini saya gambarkan. Jadi orang punya genetik. Jadi kesensitivitas untuk mengabsorpsi zat gizi. Tidak sama setiap orang. Kemudian ada faktor environment. Environment itu lingkungan. Nanti saya sebutkan lingkungan apa yang mempengaruhi sehingga terjadi penyakit. Yang ketiga adalah faktor imunitas. Ketiga faktor ini saling berinteraksi. Yang hasilnya nanti secara fisik sakitnya apa itu digambarkan di dalam nutrigenomik. Ya, jadi ada 3. Imun regulasi atau pengaturan imun ini berhubungan dengan infeksi. Jadi ada orang yang meskipun makanannya sama, jumlahnya sama, tapi yang di satu sisi mudah kena infeksi misalnya, yang satu sisi enggak. Jadi ada orang yang flu misalnya, itu terjadi berulang-ulang, tapi ada yang enggak. Nah, lingkungan itu nanti akan saya tunjukkan terusnya, Mbak. Nah, ini sebagai contoh. Jadi orang yang makan dengan jenis yang sama, ya, jenis yang sama, jumlahnya mungkin sama, jenis kelaminnya sama, mungkin yang satu gemuk orangnya, atau yang satu meskipun jumlah jenisnya sama, kurus dia. Sama. Nah, itu menggambarkan karena yang diabsorpsi tidak sama jumlahnya. Demikian juga sebaliknya. Ada yang orang mengkonsumsi sedikit, jumlah jenis sama, satunya tetap kurus, tapi ada yang satu jadi gemuk. Nah, ini menggambarkan genetiknya tadi. Karena yang diabsorpsi jumlahnya tidak sama. Sehingga ekspresinya, bentuk yang didapat dan proporsi tubuhnya itu menjadi tidak sama. Nah, ini yang kita harus sadar betul. Ya, jadi ada 3 faktor yang saling berinteraksi sehingga menimbulkan apa yang terjadi pada tubuh daripada manusia tersebut. Terusnya, Mbak. Ini khusus mengenai kanker. Jadi ada faktor keturunan, tadi gambar ya, ada faktor lingkungan, ya, ada faktor lingkungan dan gaya hidup, serta sebelumnya, Pak, belum, dan pola makan. Jadi ini kayak saya khusus nanti
ingin menggambarkan bagaimana kanker itu kok bisa terjadi. Ya, saya ulangi lagi bahwa kanker itu terjadi karena ada interaksi dari makanan yang diabsorpsi dengan lingkungan, tergantung lingkungannya. Terusnya, Mbak. Lingkungan ini yang saya maksud. Bisa sinar matahari. Jadi sinar matahari. Mungkin ada orang yang kena sinar matahari mengubah kulitnya menjadi suatu penyakit atau menjadi suatu penyakit degeneratif. Polusi udara. Polusi udara itu biasanya polusi dari pabrik. Itu juga ada orang meskipun mendapat polusi banyak tetap sehat, tapi ada orang yang mendapatkan polusi sedikit itu langsung sakit, terutama untuk asap rokok misalnya, ya. Terus proses inflamasi, keradangan sama. Selalu ada interaksi antara makanan yang dikonsumsi dengan lingkungan. Nah, itu akibatnya terjadi radang atau infeksi. Itu contoh. Demikian juga rokok, ya. Sama, ya. Terus, Mbak. Jadi saya garis bawahi bahwa orang sakit sebagai ekspresi gen itu akan menyebabkan timbulnya penyakit akibat interaksi dari keduanya. Ya. Mengapa demikian? Karena bahan-bahan yang berasal dari lingkungan, ini contohnya, itu biasa kita sebut dengan racun kalau istilah umumnya, tapi istilah medisnya biasanya kita nyebutnya radikal bebas. Ya, ini contohnya nih. Ada polusi, rokok, alkohol, obat. Nah, ini terutama obat-obat yang diberikan dalam jumlah banyak dengan waktu yang lama. Ya, ada sinar ultraviolet matahari, kemoterapi. Nanti kita akan bahas sedikit mengenai kemoterapi. Juga pestisida, ini biasanya yang diberikan pada sayur-sayuran, buah-buahan, ini banyak sekali. Yang paling banyak itu zat aditif. Sekarang ini banyak beredar di sekeliling kita. Itu berupa bahan pewarna, pengawet, penyedap, pengental, dan sebagainya. Itu banyak digunakan sekarang. Karena apa? Untuk mendapatkan profit. Karena bahan-bahan ini pada umumnya adalah mahal. Adalah murah. Sehingga produksinya bisa lebih murah. Meskipun sudah ada aturan bahwa yang harus ditambahkan pada makanan itu harus mengandung food grade. Food grade artinya berapa yang harus ditambahkan dan berapa lama dia harus diberikan. Ada di situ gambarnya. Jadi ini makanan-makanan yang perlu mendapat perhatian kita, jangan sampai banyak makanan yang terkontaminasi, terutama bahan zat aditif. Terus, Mbak. Nah, sekarang gaya hidup sekarang kan seperti ini. Ya, hampir semua itu banyak orang merokok dan kopi kalau nggak salah itu. Nah, merokok ini kan bahan yang ada di dalam rokok ini kan nikotin. Nikotin itu termasuk radikal bebas. Ya mungkin pada waktu awal tidak terjadi apa-apa, tapi di kemudian hari akan menimbulkan suatu kerusakan dari fungsi organ yang terutama terkena dari asap ini. Ya, itu yang kita harus mewaspadai. Ya, mungkin nanti terkenanya nanti bukan sekarang. Ya, ini bahan-bahan radikal bebas ini kan sifatnya menumpuk. Tapi ingat kembali, karena ada yang namanya faktor genetik. Mungkin ada yang ngerokok sampai tua, enggak apa-apa. Karena genetiknya bisa menerima nikotin. Tapi ada yang terkena asapnya saja bisa menimbulkan sakit. Bahkan bisa menimbulkan tumor atau kanker. Terusnya. Makanan-makanan seperti ini. Oh, enak ini pasti. Enak, Mbak Ana. Oh iya. Ya, ini banyak disukai orang milenial ini banget. Ya, banyak deh. Tapi kita kan belum bisa melihat. Ini terang mesti konsumsi lemaknya akan banyak. Ya, konsumsi lemaknya banyak. Pasti akan menimbulkan penyakit banyak ya.
tapi juga mungkin ada pengawetnya. Kita nggak tahu, ya. Nah, ini terutama kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak ini berbahaya. Karena radikal bebas, saya ulangi, itu dapat merusak fungsi dari sistem yang ada di dalam tubuh. Sistem dalam tubuh itu ada pernapasan, peredaran darah, persaratan, dan sebagainya, masih banyak. Nah, itu yang kita harus sadari. Ingat sekali lagi bahwa radikal bebas yang masuk berasal dari makanan itu bisa menumpuk, ya, dan bisa merusak fungsi sistem. Tapi kalau terus itu dikonsumsi terus dalam jangka lama, organ dari sistem itu akan rusak. Nah, itu tidak sama. Mungkin ada yang kena parunya, kena ginjalnya, dan sebagainya. Kita nggak tahu. Ya, secara genetik memang berbeda. Terus. Nah, oleh karena itu saya cuma menganjurkan aja. Sebaiknya kan dulu pakai ini. Anak makanan pokok, anak sayur-sayuran, anak buah, ada lauk pauk ditambah susu. Tapi sekarang ini bukan seperti ini sekarang. Supaya mendapatkan orang yang tetap sehat, kita harus berpegangan pada moto berikutnya. Mbak. Ya. Jadi ini sekali lagi saya ulangi. Jadi makanan-makanan yang terutama tidak aman tadi itu biasa kita sebut dengan radikal bebas, itu karena ada salah satu elektronnya, itu yang terlepas. Elektron yang terlepas itu mengakibatkan bahan radikal bebas itu mudah melekat pada sel dari sistem yang saya sebutkan tadi. Karena melekat di situ pasti akan merusak fungsi dulu baru organnya. Itu yang harus. Nah, untuk mencegah supaya tidak terjadi maka kita perlu antioksidan. Nah, ini yang jadi masalah satu, ya Mbak Ana. Antioksidan ini terutama kan banyak pada sayuran dan buah. Yang saya lihat, Mbak, kebanyakan kaum milenial itu antioksidan itu sayuran buah tidak begitu suka. Yang banyak adalah protein hewani. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kenapa? Karena antioksidannya kecil, radikal bebas banyak, sehingga banyak penyakit-penyakit yang sekarang cenderung makin muda umurnya. Nah, ini jadi permasalahan kita yang pertama. Terus, Mbak. Nah, mungkin anunya ya, Mbak ya. Itu bisa dihilangi itu. Yes, no. Ini Mbak. Gambarnya. Saya tidak bisa lihat. Yes, no itu, Mbak. Ya, saya tidak bisa lihat. Nah, ini saya gambarkan sekarang ya. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh pola makan itu seperti apalah. Ini 5 hal ya sebagai contoh yang cukup bagus yang kita bisa pakai untuk pegangan. Tentunya akan sesuai dengan umur dan jenis kelamin karena nggak sama. Kebutuhan antara orang dewasa, laki-laki, wanita itu nggak sama. Yang penting pola makan nanti saya akan bicarakan. Istirahat harus cukup. Ya, kalau di dalam kegiatan medis atau ilmu medis itu paling tidak 8 jam sehari. Ya. Nah, 8 jam itu ya. Terus kalau kerja ya kerja. Tapi ya jangan overwork. Itu aja. Karena kerja yang berlebihan itu merupakan stres fisik. Kalau stres fisik, radikal bebasnya juga banyak. Nah, ini yang harus kita jaga. Olahraga secara teratur sesuai dengan umur. Ya, jangan nanti kalau sudah umur 40 ke atas masih main bola misalnya, masih main voli, wah ini berbahaya. Beda-beda ya. Beda-beda. Sesuai umur. Kita harus menyesuaikan umur. Yang penting itu periodik. Yang penting ini, periodik sesuai umur. Terus ya kita memang menganjurkan untuk membatasi. Bukan tidak boleh, dibatasi fast foodnya itu dibatasi. Ya. Karena paling tidak saya lihat dari satu sisi aja, misalnya kalau ayam. Nah, ayam pada fast food biasanya bukan ayam kampung ya.
Biasanya ayam broiler yang notabene itu membesarkannya itu dengan obat-obatan dan dengan bahan-bahan lain supaya cepat tumbuh menjadi besar dan bisa disembelih. Nah, ini yang kita hari, karena bahan yang dimasukkan ke dalam ayam tersebut bermacam-macam. Itu mungkin bahan kimia yang bisa merupakan radikal bebas. Terus, nah sekarang saya kembali ke sini. Jadi saya ulangi lagi sebelum saya masuk ke sini, bahwa sebetulnya penyakit yang timbul, baik itu infeksi atau degeneratif, itu terjadi karena interaksi antara pola makan, jadi zat gizi yang masuk ke dalam tubuh, yang tadi saya sebut dengan nutrigenetik, dengan interaksi dengan lingkungan. Interaksi lingkungan pada umumnya tadi sudah saya sebutkan, terutama kalau sekarang ini Mbak Ana, adalah pola makan yang tidak sehat. Keamanan pangan terutama, ya, yang banyak mengandung, ya banyak fast food, makanan-makanan instan, terus makanan-makanan yang banyak mengandung pewarna, pengawet, pengental, pemanis dan sebagainya. Jadi kita harus hati-hati dengan itu, karena kalau terjadi interaksi antara genetik tadi makanan yang diabsorpsi dengan lingkungan, nah itu baru akan menimbulkan penyakit. Oleh karena itu yang penting sekarang senyampang. Kita itu belum mendapatkan penyakit, sebaiknya kita harus mengikuti pola makan sehat. Itu yang penting. Ya. Meskipun kita nantinya akan dapat penyakit atau tidak, tapi paling tidak risiko untuk mencegah itu lebih kecil. Ya. Terusnya Mbak. Kita tahu ya, berarti pangan itu saya bagi 3 aja yang gampang. Ini pangan segar. Bisa sayuran, buah, daging, dan sebagainya. Ya, nah sekarang bahan-bahan pangan segar ini, kalau dulu tidak ada bahan-bahan lain yang ditambahkan, Mbak. Sekarang bahan-bahan yang ditambahkan, terutama pada sayur, itu banyak mengandung pestisida, insektisida. Nah, itu susahnya. Jadi dalam hal seperti ini, cara memasak, cara mencuci itu ada sendiri. Ya, ini yang kita harus pada. Belum lagi nanti kalau bahan-bahan sayuran seperti ini itu disuntik. Nah, supaya misalnya tidak cepat membusuk, supaya tetap segar kalau waktu dijual. Demikian juga untuk protein hewani ini. Kan pada umumnya kalau terlalu banyak jumlahnya disimpan. Nah, menyimpannya seperti apa? Nah, itu mesti pakai pengawet lagi. Jadi kita harus waspada dengan hal-hal seperti ini. Terusnya Mbak. Apalagi pangan olahan. Ini kelihatannya segar sekali. Tapi pasti seperti ini, nasi tumpeng kuning. Itu kalau dulu pakai kunir. Tapi sekarang enggak. Pewarna. Ya kan? Warna merah, pewarna. Termasuk minuman banyak pakai pewarna. Terus penyedap banyak. Demikian juga makanan-makanan protein hewani banyak sekarang. Yang mungkin kemungkinan disimpan dulu sebelum diolah. Nah, ya, terus Mbak. Dan air minum. Air minum ini menjadi penting. Kenapa? Karena air minum ini itu menjamin metabolisme dalam tubuh supaya optimal. Tapi sekarang kan air minum itu tidak seperti dulu. Kan bisa berasal dari sumur. Sumur sekarang banyak mengandung kapur. Mungkin ya, kemudian PDAM karena dari sungai keruh harus pakai kapurit banyak. Ya kan? Air isi ulang. Oke, masih bagus. Tapi kadang-kadang kan kita tidak tahu juga mengambilnya air isi ulang itu dari mana. Ya kan? Kita nggak tahu. Betul, Bro. Airnya itu dari mana? Sumbernya itu. Sumbernya. Ya. Tinggal sekarang yang memungkinkan air kemasan. Yang bisa dikatakan layak minum dan paling tidak risiko daripada air itu untuk dikonsumsi, untuk menimbulkan penyakit itu paling kecil. Terus Mbak. Oleh karena itu pola makan supaya tetap sehat ini aja. Saya pakai yang ini. Beragam, bergizi, seimbang, aman, dan halal.
Apa itu? Nah, sekarang kita pakai ini aja. Supaya apa? Supaya tubuh kita itu tetap sehat. Meskipun masih ada genetik ya, ya walahu alam bisa lah. Jadi yang dimaksud beragam terus ini. Jadi kalau makan itu ya ono makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah bisa dipilih sendiri lah. Tapi harus memenuhi persyaratan keamanan. Terusnya. Terus Mbak. Belum Mbak, di atasnya Mbak. Nah, bergizi. Mestinya kan tiap daripada zat gizi ada di dalam makanan itu ada kandungan gizinya yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Tapi sekarang banyak makanan instan. Ya, dan malah kelihatannya makin diminati oleh mereka. Karena makanan instan aja bentuknya seperti makanan, tapi sebetulnya di dalamnya mungkin hanya terisi karbohidrat. Ya, contoh ini apa itu daging kepiting kalau nggak salah itu. Ini dijual rasanya seperti daging, tapi sebetulnya kan kandungan di dalamnya bukan protein gitu ya. Dan masih banyak lagi. Terus seimbang. Orang makan sebaiknya harus seimbang sesuai dengan kebutuhan. Tapi pada kenyataannya apa? Pada masa sekarang kalau belum kenyang banget itu tidak berhenti. Mestinya kita harus mengukur kemampuan daripada tubuh. Mestinya kalau mau kenyang ya kita harus berhenti Mbak Ana. Ya. Tapi sekarang enggak, kalau enggak perutnya sampai menggelembung ke depan itu kalau makan enggak berhenti. Kalau beli itu porsinya kan banyak. Iya. Jadi emang kalau enggak dimakan ya katanya kalau enggak dimakan penuh ayamnya mati Mbak Ana. Terus. Nah ini yang penting buat saya. Buat yang semua ya, untuk semua saja. Ya, saya skip yang nggak begitu penting, saya akan ke arah yang lebih penting. Terus Mbak, kalau ini perkara yang tidak aman secara fisik, sekarang kan pakai apa namanya stapler itu. Yeah. Mestinya pakai karet stapler itu meskipun kecil nanti kalau masuk ke perut jadi masalah itu. Belum lagi potongan kaleng, ya, kerikil ya. Ini biasanya di nasi tapi sudah nggak banyak sekarang Mbak. Nah sudah lebih baik. Yang banyak sekarang justru itu, yang staples itu ya gitu. Terus kalau bakteri saya kira nggak begitu banyak. Ya memang ada di beberapa tempat yang kurang higienis sehingga menimbulkan masalah, timbul penyakit, timbul diare dan sebagainya. Terus yang ini kadang-kadang tidak terlihat dari luar. Misalnya jamur di roti tidak terlihat. Jadi kalau lihat dari luar seperti tidak ada apa-apanya, tapi nanti kalau masuk ke dalam, kita potong, mungkin baru kelihatan jamurnya. Terus Mbak. Nah, ini yang saya nanti akan saya bahas lebih dalam sedikit. Ya, kalau bahan kimia racun itu banyak sekarang. Ya, ada jamur itu macam-macam yang dikonsumsi. Ini kalau di perkotaan sudah enggak, saya kira di daerah pedesaan banyak. Kemudian ikan buntek loh, yang dulu kan enggak dikonsumsi. Iya, sekarang dikonsumsi, disukai. Padahal ini berbahaya nih. Ya, terus jengkol. Ada yang suka ya. Karena kalau enggak bau rasanya enggak gimana ya. Iya. Jadi ini banyak. Tapi saya akan mengupas lebih dalam lagi. Terus Mbak, ini yang saya mau bahas. Ya, yang bukan racun, yang racun tapi bukan alami. Saya akan menggarisbawahi yang paling banyak sekarang itu BTP. BTP itu bahan tambahan pangan, pengawet, pewarna, penyedap, ya, ada terus macam-macam itu. Ya, pengempuk mungkin, ya banyak sekali supaya lebih hemat kayak ya, lebih hemat, lebih mudah dan tidak memberikan waktu lama untuk memberikan suatu bentuk ataupun rasa yang enak, tidak lama. Ya, ini banyak sekarang ya digunakan ya, yang banyak termasuk roti rinpo itu loh Mbak, kan ada roti rinpo ya. Nah, yang kedua adalah
Ini formalin, borak, pewarna tekstil. Ini banyak ini. Jadi dua hal ini yang banyak ini. BTP dan bahan-bahan formal borak. Seperti bakso itu, hampir kalau kita survei itu hampir semuanya menggunakan formalin borak. Karena waktu buahnya lebih pendek. Iya, terus lebih awet ya, Pak? Lebih awet. Jadi kalau nggak laku disimpan. Nggak laku disimpan lagi, dijual lagi. Hasilnya beli. Ya, jadi saya mengingatkan untuk BTP dan bahan berbahaya ini. Ya, bahan berbahaya ini itu pada umumnya radikal bebas. Nanti kalau berikatan dengan atau bersinggungan dengan lingkungan, ini yang jadi masalah. Ini kalau saya dengan Mbak Ana itu kalau kita melakukan praktek banyak sekali kita jumpai. Banyak sekali kita. Saya mesti harus nyari satu persatu. Apa yang menyebabkan? Terus ini gambarnya. Ya, ini pakai formalin biar tahu kalau mau dijual dikasih formalin supaya nanti digorengkan sama yang jual itu enggak hancur, Mbak. Oh iya iya. Nah, pakai itu ya. Ini contoh-contoh ya. Yang dipakai biasanya pada mereka-mereka tak tahu pun dalam pembuatannya kadang-kadang ada ditambahkan supaya lebih kompak. Terus Mbak, ini yang menarik. Kerupuk warnanya merah menyala Pak ya, karena ini banyak disukai anak-anak ini terutama menarik. Termasuk itu juga apa? Makanan yang jelly itu banyak. Ini contoh-contoh ya. Padahal itu pada umumnya makanan itu berasal dari pewarna tekstil terus. Nah ini banyak juga. Mestinya ini ada aturannya bahwa harus mencantumkan produknya siapa, isinya apa ya. Terus. Nah apalagi sayuran. Sayuran itu kalau mau dijual disemprot dulu supaya tetap segar. Ya. Terus halal. Nah ini di skip aja. Halal. Ya ini kan ada sapi mungkin untuk orang Hindia, kemudian daging kata itu untuk orang Muslim. Nah ini di skip aja. Jadi dari sini saya bisa menyimpulkan hati-hati mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung BTP. Tadi sudah saya sebutkan pengawet, pewarna, kemudian pengental, kemudian pemanis, banyak lagi. Karena kalau itu tidak memenuhi persyaratan, dia akan merupakan radikal bebas yang nanti akan menimbulkan gangguan fungsi pada sistem. Kalau lama akan menimbulkan gangguan atau kerusakan dari organ dari sistem itu. Apa akibatnya? Ya akan timbul penyakit. Nah itulah yang kita harus. Jadi interaksi selalu ada antara lingkungan, terutama makanan, dengan zat gizi yang diabsorpsi dalam tubuh. Terus, ini gambarannya, contohnya untuk penyakit kanker ini saya tidak kemana-mana yang jauh. Itu pada umumnya kita harus mencukupi kebutuhan kalori, mencukupi kebutuhan protein, mencukupi kebutuhan vitamin sebagai antioksidan, dan kemudian yang penting sekali adalah usahakan untuk mengkonsumsi lemak yang unsaturated, bukan lemak jenuh. Lemak yang tidak atau tidak jenuh, itu yang harus diam. Terus, ini contohnya. Ya kalau ikan, misalnya ikan yang hidup di laut dalam, kemungkinan kalau buah bisa pakai buah avocado avocado, biji-bijian, tidak apa-apa. Ini karena kandungan lemaknya pada umumnya lemak yang bukan saturated, biasanya unsaturated. Terus, yang jangan lupa sayuran dan buah. Jadi ini saya ulangi bahwa ini yang kita harus perhatikan supaya badan kita tetap sehat dan terhindar dari terjadinya penyakit pada saudara-saudara sekalian. Jadi ingat, saya ulangi, timbulnya penyakit itu karena ada interaksi sebetulnya antara genetik, lingkungan, dan imunitas. Jadi tergantung nanti yang mana, tiap orang tidak sama.
sehingga ekspresinya nanti penyakitnya yang timbul itu berbeda. Meskipun yang dikonsumsi jumlahnya sama, jenisnya sama, ya, dengan macam-macam dari yang konsumsi itu sama, hasilnya belum tentu sama. Nah, sekarang saya lebih jauh lagi ke dalam. Jadi saya tidak membahas ke tempat yang lanjut. Yang kedua ini saya membahas terutama mereka yang sudah menderita penyakit kanker. Terus, Mbak. Jadi saya orang kanker ini atau mungkin orang-orang dengan tumor jinak, tapi saya tidak membahas yang jinak, yang kanker, biasanya ada tindakan operasi, ada radioterapi mungkin, ada kemoterapi. Ada 3. Terus, Mbak. Ya. Nah, pengobatan kanker umumnya pembedahan. Tadi sudah saya sebutkan ya, ada pembedahan, ada radioterapi, itu radiasi, ada kemoterapi, terapi sistemik kanker dengan obat anti kanker. Jadi ada 3 ini yang kita harus perhatikan. Nah, sedangkan terapi suportif, kalau ini sudah dilakukan, pada umumnya adalah untuk mendukung keberhasilan modalitas utama. Jadi tidak mesti kuratif, tapi jelas paliatif, ya. Nah, jadi dan memperbaiki kondisi daripada penderita menjadi paling tidak dapat hidup kurang lebih maksimal, optimal. Terus. Nah, ini jadi modalitasnya kan ada pembedahan, radiasi, kemudian kemoterapi, dan kita perlu untuk memberikan terapi suportif. Terus. Ini contoh radioterapi, ya. Jadi pendidikannya disinar dalam waktu tertentu, kemudian bisa berulang. Ya, ini contoh radioterapi. Radioterapi efeknya paling-paling ini, kulitnya tampak merah, gosong, lama kemalaman mengering dan gatal, mungkin rambut rontok, tapi setelah selesai terapi mungkin akan tumbuh lagi rambutnya. Ya, efek sampingnya bisa mungkin ringan, bisa juga berat. Terus. Anunya Mbak Lewis. Ini saya khusus mengenai kemoterapi. Ini contohnya. Kemoterapi itu ada zat kimia dimasukkan ke dalam tubuh dengan harapan mencegah metastatik, dan yang kedua, bila memungkinkan sel kankernya menjadi lebih kecil atau mungkin bahkan bisa hilang. Lanjut. Nah, jadi ini contohnya. Jadi diberikan cairan ke dalam tubuh dengan harapan supaya penyebarannya tidak berlangsung cepat. Kita hambat penyebarannya, dan kalau memungkinkan selnya bisa dicegah supaya dia tidak tumbuh atau istilahnya mungkin bisa sembuh dan meninggal, mati. Terus, efek pemberian kemo ini yang terjadi, yang sering sudah. Bisa sariawan, mual muntah, itu sering ini. Kemudian diare, nah ini yang sering. Rambut rontok, sering. Kalau yang lain-lainnya, itu tidak banyak. Yang banyak selalu sariawan, rambut rontok, mual muntah, diare. Ya. Yang lain-lain mungkin ada, tapi tidak mungkin sebanyak seperti yang saya sebutkan. Terus. Nah, ini mekanismenya apa? Nah, ini yang terjadi. Biasanya orang yang mendapat terapi kemo, nafsu makannya akan menurun. Karena menurun, selnya, terutama sel yang di otak, itu makin mengecil, makin berkurang. Karena proteinnya dibutuhkan. Ya. Kemudian ada perubahan di dalam metabolisme di lemak, sehingga lemaknya itu mengalami depresi. Jadi orangnya tampak kurus. Terus, Mbak. Nah, ini yang terjadi. Yang kena kemoterapi. Biasanya ada penurunan berat badan, nafsu makan menurun, mual muntah, rasa logam mungkin di perut mungkin ada, diare, badannya lemas. Sehingga apa yang terjadi terus? Ya, jadi ini semua terapi dengan menggunakan kemo itu akan menimbulkan ini semua. Sekarang dengan nutrisi yang bagus,
kita mengharapkan semua ini akan hilang. Mengharapkan. Nah, potensinya karena penderita kemo itu mungkin malnutrisi. Terus, ini kalau saya gambarkan dengan kemoterapi pada fase awal, kita harus mengusahakan jangan sampai orangnya anoreksi, menolak makanan yang diberikan. Karena kalau menolak akan menimbulkan otot menjadi wasting, orang tampak kurus. Kalau kita biarkan bisa menjadi kakeksia seperti yang sebelah kanan ini. Terus. Nah ini, jadi paling terakhir terjadi kakeksia. Kakeksia itu masih bisa diperbaiki dengan baik. Nanti jangan sampai terjadi sarkopenia sehingga otot-ototnya sudah sulit untuk diperbaiki lagi. Terus Mbak. Ya. Nah ini konsekuensi dari kanker yang saya sebutkan, terutama ini yang mendapatkan terapi kemo bisa kakeksia, ya ini paling berat badan turun, terus mas daripada otot, ya masih ada tapi tidak seberat seperti yang kita harapkan. Tapi kalau sudah sarkopenia ini sudah lebih lanjut. Ya, mungkin ada fraktur tulang dan sebagainya. Oleh karena itu dianjurkan terutama mereka yang kemoterapi usahakan untuk tidak terjadi anoreksia dan mencegah kakeksi supaya tidak terjadi sarkopenia. Itu yang penting. Kita akan bermain di anoreksia dan kakeksia. Terus. Nah, ini konsekuensinya kalau mulai dari penurunan berat badan, karena makannya tidak begitu bagus, sampai terjadinya kakeksia. Oleh karena itu, gizi, konsumsi makanan itu sangat dibutuhkan untuk menjaga supaya tidak terjadi kakeksia. Usahakan supaya berat badannya paling tidak menurun. Ini peranan gizi ada di sini, terutama untuk mereka yang mengalami kemoterapi. Terus, jadi tadi saya sudah sebutkan, pasien-pasien yang penderita kanker tadi kan operatif dulu, operasi. Kalau kemudian operasi belum memungkinkan, baru diberi radio atau kemo. Ya, pada waktu diberi radio atau kemo, kita usahakan supaya tidak terjadi kakeksia, apalagi nanti kalau ini bisa teratasi, recovery itu penyembuhan. Terus, jadi ini tugas kita adalah harus memberikan asesmen, nutrition terapi, dan dimonitoring. Supaya lifespan paling tidak bisa diperpanjang. Terus Mbak. Ini kira-kira pegangannya, kebutuhannya. Ya, tadi sudah saya sebutkan kalorinya, energi kurang lebih 25-30 kalori per kilogram berat badan. Protein 1-1,5 gram. Terus asam lemaknya sebaiknya yang unsaturated, tidak saturated. Ya. Tapi harus tercukupi kebutuhan zat gizi, vitamin, dan mineralnya. Dari mana? Dari sayuran dan buah-buahan. Ini pedoman. Di mana tiap orang tidak sama. Kita harus menjaga bagaimana dan berapa besar yang diberikan pada penderita. Terus. Jadi ini cuma gambaran besar yang biasanya kita pakai, kapan diberikan makanan oral, kapan diberikan makanan NGT, nasogastric tube, kapan diberikan secara enteral, ya dengan nasogastric tube plus, ONS itu oral nutritional supplement, kapan diberikan dan kapan diberikan parenteral, baik total. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi prinsipnya saya ulangi lagi, yang pertama orang perlu untuk menjaga supaya tubuh tetap sehat secara optimal. Oleh karena itu perlu makan tadi saya sebutkan, beragam, bergizi, seimbang, aman, halal. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan bahwa semua penyakit yang timbul umumnya itu berasal dari interaksi antara imunitas yang jelek, kemudian zat gizi yang masuk ditentukan oleh nutrigenetik,
dan lingkungan. Oleh karena itu kita harus menjaga secara baik bagaimana kita menjaga keseimbangan supaya ini bisa terjadi sehingga tubuh kita tetap optimal. Terus yang terakhir saya tambahkan untuk kemoterapi, tolong kecukupannya dicukupi, baik itu kalori, protein, kemudian lemaknya usahakan yang unsaturated, ya. Jadi cukup sayuran dan buah. Saya kira itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan, Mbak Ana. Mungkin bisa berguna untuk saudara-saudara sekalian, baik dalam menjaga kesehatan tubuh maupun menjaga, terutama kalau sudah mendapatkan penyakit, kemoterapi, apa yang harus dilakukan. Oh iya. Saya kira itu Mbak Ana. Terima kasih banyak Prof. Bambang. Jadi hari ini kita sudah luar biasa mendapatkan materi ya, bagaimana sih pola hidup sehat, terutama di masa-masa sekarang yang itu kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak sekali radikal bebas yang harus mau tidak mau kita terima ya Prof ya. Jadi kita harus tahu caranya sendiri mengatur pola hidup kita untuk mengatasi semua itu. Mbak Ana. Baik Prof, nanti sebelum kita ke tanya jawab, saya bisa nggak kalau operasi benjolannya ini setelah menikah? Terus, oh ya nggak apa-apa. Nah, singkat cerita, di bulan November saya menikah. Nah, waktu November itu, setelah saya menikah, kami ternyata diberi kabar baik dari Tuhan bahwa 2 minggu setelah nikah itu kami ternyata saya positif hamil. Nah, itu belum sempat operasi benjolannya itu. Nah, setelah itu saya kembali lagi ke dokter. Dok, ini saya posisi sekarang ternyata lagi hamil. Langsung di USG juga, ternyata benar di rumah sakit itu juga, di dokter kandungannya ternyata benar saya juga hamil. Nah, setelah itu untuk dokter onkologinya bilang, nggak apa-apa, kita bisa operasi ini setelah trimester pertama kehamilan. Jadi 3 bulan setelah umur kehamilan 3 bulan ya, trimester pertama itu. Nah, karena kalau misalnya dioperasi sekarang, kemungkinan kan janinnya kan masih kecil, jadi beresiko seperti itu. Terus setelah itu, oke, kita memutuskan nggak apa-apa. Nah, selama 3 bulan itu saya ya biasa minum susu hamil seperti itu, vitamin-vitamin seperti biasa. Setelah semester pertama atau tepatnya umur kehamilan 3 bulan, saya itu kembali ke dokter, ke rumah sakit. Saya bilang, oke, ini saya mau persiapan untuk operasi untuk benjolannya ini. Nah, terus dokter bilang, oke, kita persiapkan mulai dari awal kita USG dulu. Dilihat lagi untuk benjolannya seperti apa. Nah, di sini kita dapat berita buruk sih. Berita buruknya ternyata benjolannya ini sudah membesar dan agak menyebar. Seperti itu. Nah, karena posisi saya hamil, otomatis tidak bisa operasi. Kan biasanya kan kita harus dioperasi dulu supaya tahu benjolannya itu benar kanker atau apa gitu ya. Nah, ini karena saya hamil, saya tidak bisa operasi dulu, maka dibiopsi waktu itu. Dibiopsi untuk diambil selnya beberapa untuk di lab ya, dicek apakah benjolannya ini apa, seperti itu. Nah, setelah dibiopsi, ternyata hasilnya adalah kanker stadium 2B, seperti itu. Nah, setelah itu, ya waktu itu emang agak sedih karena posisi lagi hamil anak pertama, seperti itu. Terus, ya lumayan down juga. Tapi untungnya keluarga dan suami tetap mendukung. Saya tanya ke dokter, ini lalu gimana kalau posisi hamil beserta kanker bersamaan? Terus ya waktu itu
dokter menyarankan, kalau untuk dokter onkologi sih bilang nggak apa-apa, kita tetap semangat aja, kita berusaha, ya mungkin di kemo dulu, seperti itu. Nah, tapi saya juga harus konsultasi dengan dokter kandungan, saya bilang gitu kan. Karena ini kan yang kita tahu bahwa apa, kemoterapi itu kan ada obat yang masuk ke dalam tubuh kita, otomatis akan mempengaruhi janin atau tidak, seperti itu. Nah, akhirnya saya ke dokter kandungan, saya cerita saya, lalu saya juga tanya pendapat dari dokter kandungan, lebih tepatnya ke beberapa dokter kandungan. Pada intinya, dokter kandungan ini memberikan 2 opsi. Opsi pertama, ya selama hamil ini dilakukan kemoterapi. Opsi kedua, ya kalau mau ya kita lakukan INSEM atau kita ambil dulu janinnya. Setelah kita ambil janinnya, nanti baru melakukan kemoterapi seperti itu. Nah, saya tanya resiko-resiko yang terjadi ke depannya nanti. Kalau misalnya saya memilih untuk kemo sambil hamil, resikonya apa, Dok? Resikonya kemungkinan ya si janin ini kalau tidak kuat dia bisa gugur atau juga bisa lahir dengan segala kemungkinan, mungkin ada bagian yang mungkin cacat atau seperti apa, atau juga bisa juga ya lahir dengan selamat. Jadi kita juga nggak bisa gitu memastikan seperti itu. Dokter ngomong seperti itu. Nah, di situ ya keputusan yang berat dan nggak bisa dipilih dua-duanya antara memilih janin atau kesehatan saya. Kalau dari keluarga, semua keluarga dari pihak saya maupun dari pihak suami, emang waktu itu bilangnya mending ya kita lepas dulu janinnya. Nanti yang penting saya sehat dulu, tapi toh kan saya kan masih muda, jadi nanti bisa bikin lagi lah, masih punya anak lagi seperti itu. Nah, tapi waktu itu saya cuma berpikir anak ini dari Tuhan, jadi saya nggak mau ikut mengambil bagian dari anak ini. Jadi biar kalau emang Tuhan yang berkehendak, ya anak ini bisa lahir, apapun nanti resiko dan kedepannya saya mau terima seperti itu. Saya berusaha positive thinking terus ya tetap semangat untuk anak ini seperti itu. Akhirnya kita kembali ke dokter. Waktu saya bilang, oke dok, kita memutuskan untuk kemo sambil hamil ini seperti itu. Nah, akhirnya kemo pertama kita lalui. Sebelumnya ini saya waktu persiapan untuk kemo, kan saya juga dengar cerita dari teman-teman yang pernah mengalami yang pernah kemoterapi, yang cancer juga, bahwa efek-efek kemoterapi itu gini. Ya, waktu itu emang sedikit menakutkan karena kan katanya lemas apa, tapi saya langsung saya nggak mau mendengar itu semua. Saya mau semangat karena saya melihat anak yang ada dalam kandungan saya. Nah, saya juga berusaha dengan setiap hari itu saya makan buah. Apapun, itu mau buah apel, buah pir, semua buah-buahan, buah pisang, itu saya makan semua untuk persiapan kemoterapi. Jadi misalnya nih, saya kan kalau kemoterapi kan ada jadwalnya, tanggal sekian gitu. Itu sepanjang 1 minggu itu saya makan buah, makan sayur, makan nasi tetap dengan porsi yang cukup. Lalu dengan susu. Saya juga minum susu. Saya pokoknya
mau kondisi saya itu benar-benar kuat, benar-benar fit untuk kemonya itu. Nah, terus untuk kemo pertama akhirnya kita lalui dengan lancar. Cuma diinfus aja, diinfus kalau nggak salah saya pakai 3 obat waktu itu, 3 infus yang harus dihabiskan. Lalu selanjutnya nunggu 3 minggu lagi kemo kedua. Tidak ada efek apa-apa, puji Tuhan, karena ya mungkin itu tadi kita harus berpikir positif dan mempersiapkan fisik dulu sebelumnya kalau menurut saya. Nah, lalu mau kemo kedua itu rambut mulai rontok. Jadi kalau dipegang gitu aja sudah lepas rambutnya. Dulu rambut ya agak sedih karena rambut bagi wanita kan rambut ini mahkota ya. Jadi saya juga lumayan sedih karena rambutnya harus rontok, tapi daripada melihat rambut ini berjatuhan itu lebih sedih, maka saya bilang ke suami untuk digundul aja waktu itu. Jadi suami yang gundul di rumah sampai habis, sampai pelontos, jadi benar-benar tidak ada yang berjatuhan lagi. Nah, lalu dijadwalkan kemo kedua. Sama, saya tetap makan buah, minum susu, makan sayur, terus nggak pernah berhenti. Keluarga itu mengingatkan terus gitu. Sampai akhirnya kemo keempat. Kemo keempat itu usia kehamilan saya adalah usia ke 9 bulan. Nah, selama kemo itu tidak ada efek dalam diri saya. Nah, waktu sampai kemo keempat tadi itu, akhirnya saya bilang ke dokter, "Dok, ini bulan depan saya mau melahirkan. Ini gimana? Jadi kemonya atau operasi dulu atau gimana?" Terus akhirnya dokter bilang USG dulu. Akhirnya kita USG. Nah, puji Tuhan hasil USG-nya baik. Jadi waktu pertama kali itu benjolannya itu sekitar 5 cm. Nah, waktu setelah kemo keempat ternyata ada hasilnya. Benjolan saya menjadi 2 cm waktu itu. Oke, kalau gitu karena ini sudah mengecil, efek dari kemoterapinya juga sudah ada, nggak apa-apa, melahirkan dulu. Nanti setelah melahirkan kita lanjutkan kemonya, baru kan karena kemo itu satu kali harus 1 periode itu 6 kali. Jadi nanti kita habiskan sampai 6 baru operasi. Iya, betul Dok, 1 seri. Nah, lalu itu bulan Agustus saya melahirkan. Itu juga deg-degan nih, kayak ini loh ini bayi yang akan lahir seperti apa gitu kan, karena dia yang sudah kena obat-obatan kemo, sudah berjuang sama-sama dalam perut saya sangat-sangat menunggu-nunggu waktu itu. Singkat cerita, bayinya lahir tanggal 8 bulan 8 tahun 2020. 21. Nah, lahir dengan normal, sehat, tidak ada satupun organ yang kurang, karena sempurna, beratnya 3,2, tingginya 55 cm. Seperti itu. Jadi ya, saya benar-benar sangat-sangat bersyukur waktu itu ternyata saya diberikan janin yang kuat untuk sama-sama berjuang bersama saya waktu itu. Nah, oke, terus setelah melahirkan, saya masih belum bisa kemo kembali, karena baru melahirkan kan saya kebetulan operasi sesar. Saya waktu itu tunggu sekitar 1 bulanan. Jadi untuk delay kemo ke-5-nya itu sekitar hampir 2 bulan waktu itu. Saya langsung kembali ke rumah sakit PHC untuk daftar kemo berikutnya. Kemo ke-5 tetap
meskipun sudah tidak ada bayi dalam kandungan saya, tapi ada bayi di luar yang lagi menunggu saya tetap mau berjuang saat itu untuk semangat untuk sembuh gitu. Terus akhirnya saya tetap makan makanan sehat. Karena sudah tidak ada bayi, saya mulai minum vitamin. Terus saya pokoknya sampai fisik sampai kuat. Nah, tapi ternyata di kemo kelima itu saya baru kerasa efek kemoterapinya. Mulai agak setelah kemoterapi itu mulai agak drop, jadi kayak orang kayak sakit semua badannya. Tapi ternyata itu nggak berlangsung lama. Jadi itu cuma mungkin sehari 2 hari, saya sudah bisa kembali beraktivitas seperti itu. Terus sampai akhirnya saya harus ke kemo ke-6. Nah, di saat kemo ke-6 ini ternyata leukosit saya rendah waktu itu. Saya juga tanya ke dokter, mungkin ini juga dari efek kemonya itu. Nah, akhirnya belum bisa nih kemo, kita harus naikin leukositnya. Waktu itu leukosit saya 1. Padahal harusnya kata dokter minimal 7 ya dok, harusnya. Tuh. Nah, terus akhirnya saya harus perawatan dulu untuk leukositnya. Setelah itu dicek, ternyata leukositnya sudah 12-an. Oke, dijadwalkan kembali untuk kemo ke-6. Singkat cerita, kemo ke-6 berjalan dengan lancar. Akhirnya saya USG nih untuk persiapan operasi. Saya USG, ternyata kita di sini dapat berita buruk lagi bahwa benjolan yang di bulan yang ke kemo ke-4 itu kan tadi saya sebelum melahirkan kan sudah 2 cm. Ternyata sekarang itu benjolannya sudah 4 cm. Terus saya bilang, waduh, ternyata cepat hormonnya. Karena mungkin saya kan melahirkan, terus ASI, harusnya kan ASI. Saya waktu itu ASI itu saya tetap pompa, tapi saya buang. Saya nggak mau kasih ke anak karena saya takut obat-obat Ada kemonya, efeknya gitu ya. ya obat-obat kemonya tercampur, kasihan juga. Terus akhirnya itu tadi akhirnya saya dikasih opsi sama dokter. Lalu gimana dok? Ini sudah 4 cm lagi. Dokter mengatakan, ya ini ada 2. Ibunya mau diambil aja benjolannya atau kita angkat. Tapi dokter prefer ke diangkat karena sel-sel kanker ini kan banyak nih. Nah, kalau cuma diambil benjolannya aja, takut ada sel-sel yang tidak terlihat yang ketinggalan. Nah, kalau sudah begitu, nanti takutnya akan tumbuh lagi. Nah, maka kalau kalau kata dokter lebih baik diangkat. Tapi itu keputusan di tangan ibu dan keluarga. Sekali lagi seperti itu. Ya, di usia saya yang masih muda, saya cuma bertanyanya ke suami. Gimana kalau keputusannya saya serahkan ke kamu gimana? Nah, waktu suami langsung saat itu juga bilang, ya diangkat aja dok. Karena yang penting adalah kesembuhan. Kesembuhan istri dan kesembuhan kita semua. Kalau kita sudah sembuh, segala aktivitas bisa berjalan lancar kayak gitu. Jadi oke, akhirnya sama dokter kita mau diangkat. Akhirnya dijadwalkan untuk pengangkatan, operasi pengangkatan. Lalu setelah sudah dapat tanggalnya, melakukan operasi. Nah, waktu itu ya emang agak takut karena harus operasi besar. Ternyata operasinya itu tidak terlalu lama dan berjalanan dengan lancar.
Saya sangat bersyukur dan berterima kasih sama dokter dan perawat yang sudah merawat saya, sehingga waktu itu saya cuma 2 hari aja di rumah sakit sudah boleh pulang. Seperti itu. Jadi memang perjalanannya agak panjang yang harus saya lewati. Nah, tapi saya cuma waktu itu berpikir saya pasti sembuh. Ini hanya proses yang harus saya lewati, yang saya harus jalani untuk mencapai kesembuhan itu. Dan akhirnya setelah operasi itu, saya kontrol kembali, ternyata dicek untuk hasilnya sudah negatif semua. Jadi saya tidak perlu ada tambahan untuk obat atau injeksi lagi. Saya hanya perlu kontrol setiap 3 bulan sekali. Itu cerita dari saya. Luar biasa ya Bu Kristina ya Terima kasih, Bu. perjuangannya ya. Terima kasih Ya. banyak Bu Kristina. Iya. Sedikit bertanya Bu, apa sih yang mendorong Ibu kok saya sebelum melakukan kemo itu saya harus makan makanan kayak tadi buah, sayur dan lain sebagainya selama 1 minggu ya Ibu ya sebelumnya itu? Apakah Iya. ada yang memberitahu atau Ibu konsultasi ke dokter atau gimana? Ya, kalau tadi saya cuma tanya aja efek dari kemo itu seperti apa. Tanya ke teman-teman yang pernah kemo, ke saudara yang pernah kemo. Nah, melihat efek seperti itu, saya langsung berpikir saya juga lagi bawa janin ini. Jadi istilahnya kalau saya makan 1 berarti saya karena ada janin saya harus makan 2, kayak gitu. Nutrisi yang masuk harus 2 karena ada janin yang dalam perut saya. Nah, dari situ saya kan kalau misalnya nasi secukupnya, tapi saya ambil nutrisi lain seperti buah dan sayur seperti itu dan susu. Jadi saya cuma berpikir makanan yang sehat apa? Ya, hanya yang alami hanya buah, susu, dan sayur seperti itu. Oh iya, jadi perjalanan Ya. Ibu Kristina luar biasa. Semua itu tidak lepas dari kuasa Tuhan ya Ibu. Jadi Ya, selama Ibu kehamilan itu kemoterapi tidak ada keluhan sama sekali. Tapi setelah melahirkan baru Ibu ada keluhan ya. iya, Itu betul. luar biasa kuasa Tuhan Ibu ya. Iya, betul. Jadi Ya, pada saat si baby sudah di luar, Ibu sudah sendiri, baru Ibu dikasih cobaan untuk merasakan keluhan kemoterapi itu seperti iya, apa gitu betul. ya. Iya, Meskipun itu cuma sebentar ya. iya, Mungkin saya ada komentar Bu Kristina, itu udah iya. benar ya. Ya, Tadi Iya, boleh, kan dokter. saya tadi kan pola makan harus sehat tadi. Iya, Ya, beragam, bergizi, seimbang, aman, halal ya. iya, Ya, aman, halal. Oleh karena itu, karena Ibu sudah dinyatakan sehat kan itu Iya. kan, sebaiknya kalau mengkonsumsi makan seperti tadi, beragam, bergizi, seimbang, aman. Ya, yang aman ini saya mengharapkan Ibu jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang tidak aman. Contohnya yang bahan-bahan produk jadi. Yang tadi ada pengawet, pewarna, pemanis, itu nomor 1. Nomor 2, saya bisa menambahkan sebaiknya kalau mengkonsumsi makan tadi sudah benar Mbak Ana, mengandung antioksidan. Sayur Yang sama sayur tadi dan yang- buah tadi yang Ibu sudah sebutkan. Itu. Kemudian yang ketiga, kita mengusahakan kalau mengkonsumsi lemak, jangan yang lemak jenuh. Lemak unsaturated itu biasanya di ikan-ikan yang hidup di laut dalam. Seperti tadi kan ada macam-macam ikan, bisa tongkol, bisa tuna, bahasa itu. Yang laut dalam. Jadi itu sudah betul Ibu. Karena sayuran dan buah tadi sebagai antioksidan, ya, antioksidan itu paling tidak kan menetralisir radikal bebas yang mungkin Ibu tidak pahami waktu makan,
supaya tidak memberikan efek atau menumbuhkan kembali sel kankernya. Itu. Yang kedua, betul Mbak Ana, manusia itu milik Tuhan. Kita sifatnya merawat. Ya, oleh karena itu kembalikan ke Tuhan, pasti akan ada jalannya. Itu. Dan saya mengucapkan terima kasih pada Ibu yang sudah memberikan kesaksian seperti ini. Berarti ada gunanya gitu, ya. Nah, karena kebetulan saya juga pernah merawat istri saya seperti yang dicerita oleh Ibu. Itu komentar saya. Jadi teruskan pola makan yang sehat itu dengan cukup antioksidan. Ya, Terima Terima kasih, kasih. Prof. Iya, terima kasih. Demikian ya Bu Kristina. Jadi tetap menjaga pola makan sehat, Iya, betul. meskipun istilahnya sudah diambil ya sel kankernya, tapi ada kemungkinan mungkin masih ada Iya, yang tertinggal. bisa Jadi hilang kita mungkin. tetap harus menjaga pola hidup sehat. Dan yang pasti sangat menginspirasi ya ceritanya Bu Kristina. Jadi jangan patah semangat, pasrahkan sama Tuhan, ya berikan yang terbaik. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa saja. Semuanya adalah kuasa Tuhan. Ya, luar Ya, biasa betul, Bu Mbak Kristina. Ani. Jadi teman-teman mungkin yang Terima kasih. penderita kanker atau Ya, mungkin bisa. berencana untuk kemoterapi bisa melihat pengalamannya Bu Kristina yang luar biasa, pasrah dengan Itu Tuhan, yang penting. berusaha sebaik mungkin. Jadi Itu yang hasilnya penting. luar biasa. Supaya stresnya itu tidak menambah radikal bebas. Jadi Itu yang psikisnya bagus Psikisnya ya Prof. bagus. Jadi dipasrahkan sama Tuhan. Demikian Bu Kristina, terima kasih banyak Bu Kristina sudah bergabung sama kami. Terima kasih semuanya. Iya. Sampai ketemu lagi ya Bu Kristina. Selamat Ya, siang Bu Kak. Selamat Kristina. siang. Salam sehat Terima selalu. kasih. Baik, untuk selanjutnya kita menginjak ke tanya jawab Ya. ya Prof. Tapi sebelumnya ada info-info yang penting yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi bisa teman-teman kalau mau ini ada info-info menarik di IG Rumah Sakit PHC Surabaya, kemudian di IG EduTrace, silahkan follow, pastikan Anda mendapatkan informasi yang luar biasa, informasi yang baik. Demikian informasinya. Jadi teman-teman kalau misalnya masih butuh-butuh next event atau apa sih pelayanan yang ada di Rumah Sakit PHC Surabaya, bisa follow IG kami. Nah, ini Prof sudah muncul pertanyaan yang pertama ya Prof dari Bu Elta Surabaya. Pertanyaan pertama, makanan apa saja yang harus dihindari oleh penderita tumor jinak sehingga tidak berkembang menjadi tumor ganas? Kemudian buah-buahan apa saja yang aman dikonsumsi penderita diabetes untuk mengoptimalkan imunitas penderita kanker? Sayuran-sayuran apa saja yang aman dikonsumsi penderita asam urat untuk mengoptimalkan imunitas penderita kanker? Rata-rata ini, Prof. Ya. Buah-buahan sama sayuran-sayuran apa sih yang aman untuk penderita diabetes sama asam urat supaya terutama untuk penderita kanker? Yang nomor 1 itu belum ada diabetesnya ya Mbak? Belum. Pertanyaan Bisa nomor 1. Bisa ditampilkan? Makanan ini oleh penderita tumor singkat belum ada Ya, diabetes. jadi makanan apa sih kalau kita sudah misalnya ada penderita tumor tapi masih jinak itu Prof, terus kita harus dietnya seperti apa, nutrisinya seperti apa supaya tidak menjadi yang jelas yang nomor 1 ini harus mengikuti tadi beragam, bergizi, seimbang, terutama aman, harus betul aman, ya. Dan halal. Jadi yang keempat, yang saya tekankan di sini adalah amannya. Terutama aman terhadap bahan tambahan pangan. Yang tadi itu bisa pewarna yang merah, putih, kuning, hijau apa itu, pengawet dari bahan-bahan yang diawetkan, pengental yang es itu kalau supaya kental enak itu ditambahkan bahan-bahan supaya dia kental. Kemudian penyedap banyak berbagai macam, ya. Kemudian bahan-bahan yang lain, pengempuk misalnya yang dipakai untuk daging supaya empuk. Kalau dulu kan cuma dibungkus sama daun pepaya. Sekarang ada bahan kimianya. Oleh karena itu
Karena daun pepayanya sulit dicari, Prof. Karena terjadi. Jadi saya tetap mengingatkan, jangan mengkonsumsi, bukan jangan ya, hindari atau batasi sebanyak mungkin mengkonsumsi makanan yang instan. 2, hindari sebanyak mungkin kalau bisa mengkonsumsi tidak mengandung bahan tambahan pangan. Jadi yang alami saja Yang ya, Prof? alami, bumbu ya alami, brambang, bawang, ayam, laos seperti itu. Ya. Itu yang harus diingat. Usahakan untuk bisa menghindari sebanyak mungkin. Kemudian yang kedua, Tadi buah-buahan apa yang aman untuk penderita diabetes supaya betul. Untuk penderita kanker? Ya betul. Untuk buah-buahan dan sayuran tadi sudah betul. Contohnya Ibu Kristina. Untuk penderita kanker itu banyak mengandung antioksidan. Ya. Nah, untuk penderita diabetes. Sayuran bebas. Nggak ada larangan. Dan itu juga banyak mengandung mineral, kemudian banyak mengandung vitamin yang umumnya itu akan mendukung antioksidan supaya radikal bebasnya tidak mengembang ke sistem-sistem yang lain. Cuma yang buah harus diingat. Memang buah mengandung bahan-bahan antioksidan. Tapi karena menderita penyakit kanker harus memilih buah-buahan. Nah ini ya, mohon mungkin bisa dicatat bahwa buah-buahan itu usahakan yang tidak manis atau kurang manis rasanya. Bukan jenisnya. Bukan jenisnya ya. Saya ulangi. Kurang atau tidak manis rasanya. Saya berikan contoh. Misalnya bengkuang. Bisa yang kedua mentimun. Yang ketiga misalnya apel. Yang keempat bisa buah pil. Yang kelima kalau semangka yang kuning. Kemudian lainnya misalnya jambu air yang putih atau hijau. Nah, untuk kembali lagi karena menderita diabetes, ya kan? Jadi usahakan untuk tidak mengkonsumsi yang manis, ya. Jadi misalnya semangka yang manis, pepaya yang manis, bukan pepayanya nggak boleh. Pepaya boleh, tapi usahakan yang kurang manis. Mungkin yang lokal gitu. Yang ya, lokal, ya karena kalau yang California itu manis ya, misalnya itu. Jadi itu yang harus diingat. Bukan jenis buahnya, tapi rasanya. Senyampang buah itu masih ada kecut dan manisnya, boleh dikonsumsi. Tapi kalau manis semua, nah itu yang harus dibatasi sedikit saja. Terus yang ketiga tadi. Sayuran, Prof. Apa yang bagus untuk penderita asam urat? Oh ya, untuk penderita asam urat. Begini, malah justru untuk tidak mengoptimalkan, justru yang harus dicegah. Sayuran kan mestinya bebas, mengandung antioksidan, ya vitamin dan mineral. Tapi karena ada penderita asam urat, nah mohon ini bisa dicatat supaya ingat. Yang nomor 1 harus menghindari atau membatasi konsumsi kacang-kacangan. Banyak loh ya ini. Contohnya misalnya kacang tanah, termasuk produknya. Mungkin ada pecel ya. Iya, betul. Nah, kedua, kacang kedelai. Kalau tahu boleh lah, karena sudah dimasak. Tapi jangan tempenya. Membatasi loh, yang kepengen ya sithik ae gak apa-apa lah. Ya. Kemudian yang ketiga, kacang merah. Namanya Brandebourne. Itu ada di ada yang masih dalam mentah atau sudah dikemas di dalam kaleng. Berikutnya keempat, kacang mente. Nah, enak memang, tapi kita terpaksa harus membatasi. Berikutnya adalah kacang panjang, bukan bungkusnya, tapi kacangnya yang di dalam kacang panjang itu. Kalau mau ingin kacang panjang ya dibuka aja. Bijinya yang dibuang, jadi tinggal itu.
termasuk kacang buncis. Ya, kacang almond ada tapi tidak begitu banyak. Itu yang pertama yang harus dibatasi. Yang kedua adalah belinju. Mulai empingnya, buahnya, bunganya, ya kan? Kemudian daunnya. Nah, itu kita harus perhatikan. Dan untuk sayuran yang berwarna hijau itu harus dibatasi, tapi saya hanya menggarisbawahi 4. Bayam, kangkung, kemudian daun singkong, dan kemudian brokoli. Hanya itu. Yang lainnya ada tapi kecil, nggak menjadi masalah. Tapi sayuran yang lain silahkan, nggak apa-apa. Jadi prinsipnya optimalisasi imunitas untuk kanker ini harus mengkonsumsi banyak antioksidan yang berasal dari sayuran dan buah-buahan seperti yang tadi dijalankan oleh Bu Kristina. Saya kira itu. Terima kasih. Demikian Bu Elva. Jadi kalau mau mengoptimalisasi penderita kanker itu supaya sudah punya tumor tengah jinak supaya tidak terjadi ganas, itu tetap dietnya harus diet seimbang. Jadi antioksidannya penting. Ya, kemudian antioksidannya juga penting. Tapi kalau ada penderita misalnya ada diabetes, itu kan perlu diatur untuk kalorinya dan lain sebagainya. Kemudian penderita asam urat itu juga lebih spesifik, jadi akan lebih baik, lebih aman kalau datang ke Poligisi Rumah Sakit PHC Surabaya nanti bertemu langsung sama Prof. Bambang ya. Kita ke pertanyaan yang kedua ya Prof. Siang Prof. Bambang. Prof, perihal rehidrasi terutama pada pasien kanker dengan intake air putih sesuai kebutuhan tubuh, ada budaya di Indonesia untuk konsumsi rebusan-rebusan dedaunan atau herbal yang tidak terpantau dosis dan pengkonsumsiannya guna memaksimalkan kebugaran tubuh pasien sedangkan masih dalam masa pengobatan secara kimiawi. Anjuran seperti apa ya dok yang bisa nakes berikan mengingat interaksi obat herbal dan obat kimia cukup signifikan? Jangan diberikan, jangan diberikan bersamaan. Jadi supaya tidak terjadi interaksi. Interaksi itu kan kemungkinan bisa saling kerjasama, artinya bukan antagonis, tapi saling mendukung, ya. Tapi ada yang antagonis. Oleh karena itu, herbal ini kan juga penting. Herbal ini terutama mengandung bahan-bahan antioksidan biasanya. Itu ya. Tapi jangan diberikan bersamaan. Jaraknya berapa lama, Prof? Biasanya, Prof? Setelah selesai kemo, bukan yang 6 seri tadi itu. Setiap kan itu 6 seri. Seri pertama nunggu dulu. Kira-kira seminggu baru. Oh, jadi kalau setelah pasien kemoterapi itu mungkin tunggu dulu 1 minggu. Yang tadi kan Bu Kristina keadaan tubuhnya sudah enak lagi. Nah, kemudian itu boleh diberikan herbal. Demikian juga kalau misalnya ada pasien yang sesar kayak gitu ya, Prof. Itu juga bisa ya. Jadi intinya adalah jeda ya, Prof. Ada jeda supaya tidak terjadi interaksi, bukan tidak. Ya, demikian ya. Jadi kalau antara obat kimia dan obat herbal itu bukannya tidak boleh, tapi harus diberikan jeda. Karena masing-masing punya keunggulan sendiri. Terutama yang infus tadi itu. Kalau dalam bentuk tablet enggak jadi masalah. Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang kemoterapi mungkin dianjurkan nunggu dulu setelah proses kemoterapi baru ada konsumsi herbal. Kondisinya baik tadi Ibu. Baru itu lebih aman gitu ya. Oke. Terima kasih Prof. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga dari Wahyu Surabaya. Dok, apakah menjadi vegetarian ataupun vegan direkomendasikan untuk mencegah perkembangan sel kanker? Nah, itu kembali lagi. Ya. Jadi boleh-boleh saja, nggak masalah kan vegetarian itu kan lemak tadi. Tapi tadi sudah saya jelaskan bahwa timbulnya kanker atau penyakit lain kan interaksi tadi. Antara genetik, kemudian lingkungan, sama imunitas. Jadi paling tidak dengan vegetarian, kan berarti kan konsumsi paling tidak lemaknya berkurang. Nah, lemak ini kalau berinteraksi dengan lingkungan bisa juga menimbulkan kanker. Tapi paling tidak
resiko loh saya bilang. Itu sudah terkurangi karena dari faktor gizinya. Tapi tidak berarti dengan vegan terus tidak dapat penyakit kanker karena kita tidak tahu lagi terhadap lingkungan yang tadi itu polusi atau polusi bisa asap rokok bisa macam-macam. Ya itu yang ya. Paling tidak risikonya terkurangi tidak sebesar kalau dia tidak vegan. Saya kira itu. Demikian ya Mas Wahyu. Jadi kalau misalnya mau menerapkan pola diet vegetarian, sebenarnya itu aman-aman saja. Kemudian memang bisa mengurangi resiko untuk kena kanker, tapi tidak memungkinkan bisa juga kena kanker karena faktornya banyak sekali, bukan hanya dari makanan, terutama dari lingkungan ataupun polusi udara, radikal bebas yang lain yang tidak bisa kita hindari. Tidak bisa. Gitu ya. Jadi intinya adalah tetap terapkan pola hidup sehat. Ya demikian Prof, kita sudah 3 pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya banyak sih Prof, tapi kan karena waktunya nggak ada, terbatas. Jadi jadi terbatas 3 aja. Dari teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan yang urgent atau apa yang lebih detail, silahkan datang ke Poligizi Rumah Sakit PHC Surabaya. Prof Bambang praktek di hari Senin sama Kamis. Jadi pendaftarannya bisa ada 2 sih Prof, bisa datang langsung atau mau online. Jadi mungkin yang jauh seperti itu, tidak sempat datang ke Rumah Sakit PHC bisa pakai telemedicine. Jadi kita sudah siapkan semua Prof. Jadi pada saat masa pandemi ini kan mungkin orang agak takut ke rumah sakit seperti itu. Jadi sudah ada telemedicine yang bisa dipakai oleh teman-teman semuanya. Siap Mbak Ana. Baik Prof, terima kasih banyak ya Prof. Ini luar biasa materi yang diberikan ke kita, sharing knowledge-nya juga luar biasa. Nanti kita ketemu di sharing knowledge yang berikutnya dengan tema yang lebih menarik ya Prof. Terima kasih Prof, selamat siang. Selamat siang. Baik teman-teman, kita sudah berakhir dengan Prof Bambang. Komunitas itu bisa dengan pola hidup sehat, yaitu pastinya adalah tidak memungkiri bahwa lingkungan kita itu mau tidak mau kita harus menerima radikal bebas yang tidak kita sadari. Jadi ada baiknya melakukan pola hidup sehat sejak awal, sejak dini itu pasti lebih baik dalam mencegah penyakit apapun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami dari tim yang bertugas hari ini, mohon maaf apabila selama acara ada kendala atau sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih, salam sehat, sampai berjumpa di sharing knowledge berikutnya. Selamat siang. Selamat siang.